Baik, kita berjumpa lagi teman-teman semua di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang membawa bendera merah putih. Di dalam pertemuan ke-9 dari 10 pertemuan targetnya, ya ini kita kasih judul Ship Follow Rules Prosedur. Ya. Kalau di atas kapal yang didesain untuk 25 tahun masa hidupnya, dan laut itu harus, ya, kalau ada berdasarkan peraturan itu harus, bukan wajib. Wajib itu masih bisa ditawar, ya. Ship follow rules prosedur. Jadi setiap kapal harus mengikuti prosedur yang ada di atas kapal berdasarkan tentu IMO maupun SOLAS. Melintas bagi teman-teman yang di kapal atau yang masih ada di kapal, begitu lihat warning, ya, ini langsung tahu no next light. Jadi tidak boleh menghidupkan apa yang mengeluarkan flashlight, ya, handphone nggak boleh, kamera nggak boleh. Ini berlaku di kapal tanker. Apalagi merokok, ya, no smoking. Di bis di bagian depan itu tulis no smoking, sehingga teman-teman para nelayan kalau lihat, oh, kapal no smoking lewat, gitu, ya. Maksudnya kapal tanker. Ini banyak warning. Ya. Semua, walaupun di sini ada kata paling bawah without master permission, walaupun diberikan izin juga tidak boleh kalau untuk yang menimbulkan kebakaran bahkan ledakan. Dan ini sudah banyak kejadian memakan korban, ya, statusnya ledakan. Jangan sampai sudah diperingatkan masih main coba, ya. Ini kebiasaan atau habit atau apalagi sampai tingkat budaya hilangkan. Karena tertib ini akan terbawa juga di darat. Misalnya teman-teman yang biasa naik motor atau naik mobil, begitu ada lampu merah atau lampu kuning langsung ngebut. Pas sampai di tengah perapatan pas merah, ya. Nah, di seberang sana juga ada seperti itu, akhirnya tabrakan, korban nyawa, ya. Kalau ada lampu kuning itu artinya kita hati-hati, direduce, dikurangi kecepatannya supaya pas di lampu merah itu tidak berhenti mendadak. Kalau berhenti mendadak bisa juga diseruduk oleh truk yang di belakangnya, kira-kira gitu, ya. Dan ya, kita budaya dengan warning-warning atau safety sign atau safety light itu terbiasa untuk di kapal tanker. Saya kira di kapal-kapal lain pun juga mempunyai warning-warning tersendiri yang secara universal, secara umum, itu tetap berlaku. Jadi mengurangi kecelakaan di kapal seperti ini. Ya, ya. Tujuan dari YouTube channel ini adalah mengurangi kecelakaan-kecelakaan yang di atas kapal, atau dengan kata lain zero incident and zero accident. Ini kebanggaan teman-teman kita yang di offshore, ya. Kebetulan saya 16 tahun menangani offshore, jadi sinyal atau warning itu sangat penting. Bahkan dipaparkan di satu papan, kalau perusahaan ini tidak pernah ada kecelakaan yang berarti, ya. Kalau ada kecelakaan kecil-kecil pun itu masuk daftar. Jangankan kecelakaan baru near miss saja sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, mari teman-teman budayakan tentang tanggung jawab keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal, baik awak kapal maupun penumpang. Ini mengawali berita pagi hari ini. Baiklah, mari kita teruskan.
Ya, semangat pagi teman-teman seprofesi maritim di darat maupun di kapal di seluruh Indonesia. Idealisnya memang seperti ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Di Asia yang kami sapa, di Jepang, di China, Malaysia, Singapura, Brunei, di Arab, Kuwait, Dubai, Astanora, Uni Emirat Arab. Tentu juga ada teman-teman yang di Afrika, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, dan lain-lainnya. Di Amerika, di Tacoma, Panama, Kanada, Amerika Latin, dan lain-lainnya ya. Di Australia, Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, yang ya dapat dipastikan semua pelabuhan besar ada pelaut dari Indonesia. Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin saya berkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Gas Surveyor, Major, dosen ilmu pelayaran, dan penulis buku ajar maritim. Ini kegiatan kami, ya, kalau tidak kenal, nggak sayang katanya orang-orang dahulu ya. Modul 9 dari 10 pertemuan ini, ya kita bahas tentang perawatan air ketel, water maintenance. Ya. Ini perawatan air ketel dilakukan setiap hari. Jadi begitu pentingnya mengetahui kondisi air ketel uap setiap hari ya. Sekali lagi setiap hari bisa diserahkan oleh petugas jaga dengan chemical sehingga kadar air itu termonitor dengan baik. Dan hasilnya itu mengarah kepada pipa-pipa air atau ya terutama pipa air. Di sini jelas ya, karena formatnya itu juga setiap hari. Dan karena itu item kelas, ya kelas yang bertanggung jawab, tentu laporan bulanan itu akan dikirimkan kantor dan tembusannya ke kelas. Ya diharapkan biro klasifikasi harus monitor dan memberikan advice yang sifatnya edukasi dan maintenance. Ya. Jadi pertama kita harus mengenal air ketel uapnya, ya boiler feed water, karena ada bermacam-macam nanti kita sebut di dalam pemeriksaan air ketel, ini pengenalan dan pemeriksaan ya. Unsur kimia di dalam air ketel, kesehatan air ketel uap, pengetesan air ketel, dan perawatan air ketel. Ini sangat penting untuk mempertahankan umur operasi dari semua boiler di seluruh dunia, terutama ketel-ketel pipa air. Jadi kalau terjadi pipa itu korosinya kerak-kerak yang di dalam itu sampai menyempit dari 4 in, pipa lubangnya tinggal 2 in, 2 in tinggal 2 in itu sekitar 5 cm menjadi 2 cm atau 3 cm. Ada juga pipa yang 1,5 in 4 cm menjadi mengecil, itu dampaknya sangat besar ya. Jadi pemanasan tidak terserap baik secara radiasi, kondusi atau sampai lupa ya. Jadi nanti kita sebutkan di dalam ya. Jadi ini sangat penting dan di buku ini sudah berlaku untuk semua kapal, baik boiler tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Mari kita lanjutkan teori-teori ini. Ya, bukunya ada yang logo BP3IB, itu berlaku juga mulai ATT 5 sampai ATT 1. Untuk ATT 1 itu tidak boleh terkebur karena belum tentu waktu ATT 2 menguasai tentang pekerjaan perawatan ketel uap. Bahkan banyak yang belum mengalami di kapal-kapal yang ada ketel uapnya. Oleh karena itu, ATT 2 ya harus mempelajari ini dengan sungguh-sungguh.
Ya, cukup dengan baca buku ini pun bisa Anda pelajari baik-baik, karena teorinya sesungguhnya habis di A2 atau S1 plus plus plus. Ya. Yang berikutnya yang buku merah ini adalah buku yang untuk umum. Kalau yang biru ini pernah berlaku untuk BP3IP sampai tahun 2020 kemarin. Baik, ini kurikulum vitae ya. Saya dari Pertamina Shipping Tanker sebagai chief engineer ya. Terakhir 11 tahun jadi chief engineer dan 3 kali dapat beasiswa di 3 ATT 3, 2, dan 1. Kemudian di Medco di Offshore Marine Specialist ya, sebagai Offshore Marine Specialist, CSO, PWSO, Marine Maintenance, Surveyor, Marine Auditor, dan representatif. Banyak yang kami tangani di Medco karena saya seorang diri ya yang mempunyai background marine engineer itu saya sendiri selama 16 tahun dan selama 14 tahun ya. Terus kemudian di Prada sebagai Offshore Operation Manager dan di bawah pengalaman selain itu kami sempatkan untuk mengajar di BP3IP sampai sekarang ya. Dari tahun 2001 sampai sekarang. Anggota dari 14 anggota tim ahli DPKP SKD Denupla dari 2004 sampai 2018. Kemudian di Akademi Maritim Jadaya itu sebagai dosen tetap. Juga di Pertamina karena untuk pensiunan ya, reuni pensiunan Pertamina. Di STP ya baru tahun 2016. Yang kami banggakan, saya pernah menjadi sekjen alumni DPP, ya, Dewan Pimpinan Pusat CA Jakarta, dan dari 2008 sampai 2018 berkesan karena banyak hasil dari mempersatukan alumni ya. Kemudian rekor muri 3 kali ya sebagai dosen maritim penulis buku. Saya lanjutkan lagi, ini semuanya bukan untuk apa-apa, untuk memotivasi adik-adik kita atau anak-anak kita, ya, atau boleh dibilang junior kita juga yang masih aktif di kapal-kapal maupun di darat. Ini 3 motor yang kami banggakan, di 3-tiganya ini saya mendapatkan beasiswa. Jadi tentu menjadi kebanggaan bagi saya. Nah, oleh karena itu sangat berasa saya ingin mengabdi kepada bukan hanya kepada 3 sekolahan ini, tapi kepada seluruh teman-teman yang bicara tentang kapal. Ya. Oke, kapal berikutnya ini kita mau bicara tanggung jawab untuk penyewa kapal, ya, penyewa pemilik muatan. Tapi juga di judul ini master dan anak buah kapal minimal 25 tahun, ya turut bertanggung jawab walaupun di kapal hanya 3 bulan 6 bulan, tapi mindset kita harus berpikir kapal ini kalau umur sudah 5 tahun berarti masih 20 tahun tanggung jawab kita. Mari teman-teman kita giatkan semangat kita, bukan semangat 3 bulan 6 bulan, tapi semangat bekerja untuk masa kerja 25 tahun minimal. Jadi kalau Anda di kapal yang masih baru, kurang dari 5 tahun, berarti tanggung jawabnya sangat besar karena kapal itu dipertahankan sampai 25 tahun. Sebaliknya kalau di kapal sudah umur 20 tahun, ya kita masih punya tanggung jawab 5 tahun ke depan minimal. Jadi alangkah indahnya atau alangkah bangganya kalau kapal itu di usia 25 tahun masih eksis, masih bisa beroperasi dengan baik, masih di atas 70% kondisinya. Sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar dari karya kita dan teman-teman kita. Saya membuktikan kapal yang kami tangani terakhir ini umur 30 tahun yang sudah terdaftar layap.
tapi bisa dipertahankan bahkan sampai umur 50 tahun. Itu ya, yang tadi di bab 1, bab 2 kita bahas. Ya, mudah-mudahan kata-kata saya pun bisa memberikan motivasi adik-adik kita. Kapal harus layak laut, yaitu IMO yang mengatakan dan yang menjalankan kita-kita semua. Di antaranya urutan yang bertanggung jawab adalah pemilik kapal. Ini sudah kita bahas di depan 2 kali malahan. Biro klasifikasi juga 2 kali kami bahas di bab 2 dan bab 7. Kalau pemilik kapal bab 1 dan bab 6. Kemudian kepala otoritas pelabuhan, ya kami mengimbau Sabandar betul-betul menjamin kapal itu diperiksa dengan benar tentang keselamatannya, bukan secara umum ya performa kapal tersebut. Itu di bab 3 dan bab 8. Untuk bab 9 itu sama dengan bab 4, yaitu paling enggak tanggung jawab umumnya pemilik muatan dan penumpang kapal ya, itu kapal niaga, kapal penumpang itu jangan sampai ada satu pun korban nyawa, ya baik tenggelam maupun kebakaran dan seterusnya. Tidak ada satu orang pun mengendai nyawa melayang karena hidup ini hanya satu kali aja. Jadi berusaha bersama-sama ya. Kalau ada para penumpang yang mendengarkan YouTube channel ini juga Anda punya tanggung jawab yang sama. Ya, mempertahankan keselamatan, jangan karena satu membuang puntung rokok sembarangan mengakibatkan kebakaran besar dan tidak teratasi. Ini sangat penting kami ingatkan kepada para penumpang kapal yang Anda perlu tahu ya, harus tahu karena semua awak kapal itu semuanya mempunyai sertifikat sampai belasan sertifikat. Dengan para penumpang tidak diikat dengan regulasi atau peraturan atau persyaratan sebagai orang yang di atas kapal. Jadi mohon maaf ya penumpang-penumpang supaya sadar, jangan kebiasaan yang tidak baik dikerjakan di kapal. Misalnya santai-santai di baskoti sambil merokok, ya. Dan bagi kapal penumpang pun paling tidak ada smoking room. Jadi tidak harus di kapal tanker saja, tetapi kapal-kapal niaga pun perlu adanya smoking room. Karena kebiasaan yang jelek akan diikuti dengan temannya atau yang lain. Itu sudah hukum alam itu. Jadi buang sampah di perempatan itu, besoknya sudah setumpuk, besoknya lagi sudah 2 tumpuk, dan seterusnya. Ini baru sampah ya, tapi kalau penuh rokok juga lebih berbahaya lagi. Ini contoh, kami konsisten, saya sendiri pernah merokok, umur 23 sampai 40, stop. Tapi waktu merokok pun kalau di kamar mesin saya lihat ada puntung rokok, itu saya cari siapa yang merokok, dan kita peringatkan yang keras. Karena ada tempat yang merokok di dalam kamar mesin itu banyak minyak-minyak yang bahan yang mudah terbakar. Nanti untuk poin kelima, nakoda serta top manajemen ini sudah kita bahas di bab 5 dan bab 10 nanti kita akan bahas ulang lagi. Ini peringatan sudah nggak bosan-bosan. Kita mengharapkan adalah diagram kondisi kapal yang biru. Jadi pada saat umur 25 tahun masih kondisinya 75%. Jangan yang merah ya. Baru 15 tahun pun kalau tidak dirawat dengan baik, kurang dari 70% ya nggak boleh belajar lagi. Maka menjadi nongkrong, dan pada saat itu bisa juga perusahaan pelayaran belum dapat untung. Belum sampai break even point atau di impas, ya. Bahkan mungkin utangnya pun masih belum lunas. Ini saya memahami ini ketika saya ada di kantor ya, di kantor Anda pun semuanya bisa. Oke, pemberian kapal tua di atas 25 tahun. Anda boleh melihat kapal ini sangat terawat dengan baik.
ya. Jadi di atas 25 tahun pun plat-platnya masih sangat bagus, ya. Tidak ada tanda-tanda keropos. Berarti ini selain dirawat, ya, sekali waktu disemprot pakai air tawar, jadi tidak ada endapan-endapan klorid yang nempel di bodi kapal. Saya sih kagum dengan kapal ini. Kapal umur 25 tahun masih sangat mulus, baik di luar maupun apalagi di dalam, bagus sekali. Ya, pengenalan air ketel, fungsi ketel uap, uap baru, maupun yang lain-lain ya. Saya harapkan teman-teman membacanya ya. Kalau saya ingin cepat saja supaya nyambung di bab berikutnya. Air kondensat ini adalah air yang dari uap bekas didinginkan lagi menjadi air kondensat, sangat bersih. Ya. Kemudian semua kapal yang ada boilernya itu juga ada fresh water generator atau disebut evaporator ya. Karena ini yang mengubah air laut menjadi air tawar untuk kebutuhan ketel uap. Karena evaporator ini bagus ya. Setiap jam rata-rata bisa 40 ton, baik berbagai macam jenis fresh water generator, sehingga tidak mengambil dari air pump yang dari darat, yang untuk makan dan minum, itu tersendiri dengan air boiler. Ya, kalau teorinya kalau tidak ada bocor, itu air kembali ke cascade tank atau hot well ya, itu nggak ada yang kurang. Tapi nyatanya uap yang terbang ke udara itu merupakan air. Kita harus hati-hati. Pemeriksaan air ini penting, kita harus kenal asal-usulnya, sumber air dari mana, kemudian bahan-bahan yang terkandung dalam air ketel ini kita tes setiap hari. Persyaratan air ketel, pemeriksaan air ketel, persyaratan air ketel ya. Asal-usul sumber air ketel ini bisa dari tanah. Mari kita lihat untuk pengetahuan umum bagi teman-teman nautika juga harus tahu, wajib tahu. Air sungai bisa dipakai, air danau bisa, air laut juga bisa. Ya, air laut tentu melalui penyulingan dulu. Kemudian air ledeng, ya, air distilasi, air kondensat. Jadi kalau freshwater generator tidak bekerja, memang dibutuhkan air-air seperti ini. Ya. Ini yang kita khawatirkan adalah kerusakan pada pipa-pipa air itu. Kekerasan tetap dengan rumus kimianya ini tentu kita pelajari, akibat-akibat kimia juga, kelebihan juga enggak baik, dan alat yang untuk chemical yang untuk tes inilah ya, kalsium karbonat, magnesium, kalsium sulfat, magnesium, ini kalsium klorid ya, magnesium klorida dan lain-lainnya. Nah, kita agak jelaskan ini cukup nanti melihat ini sekali tes setiap hari karena bisa dikerjakan oleh kadet maupun oiler di bawah pengawasan masinis 4 biasanya. Masinis 4, masinis bidang boiler. Nah, tentu di dalam ketel uap ini juga banyak pesawat-pesawat bantu yang digerakkan oleh generator. Ini kapal yang cukup besar, memiliki 3 generator yang besar juga. Masing-masing generator itu sekitar 1000 watt, ya, 1000 kilowatt, ya, atau 800 horsepower. Ya, 1000 kilowatt itu berarti ya 1 juta watt, satu generator. Di kapal ini kita bayangkan 3 generator ini bisa untuk 1 kecamatan kali ya, 3 juta watt. Nah, jadi kita sebagai chief engineer cukup sibuk mempertahankan kapal permesinan ini menjadi 25 tahun. Ini engine control room sudah menggunakan sistem komputer ya, jadi cukup bagus. Oke, komputer nanti yang
yang sinyal-sinyal lampu pilot lamp ini berkurang, ada tinggal dilihat di komputer, ya. Sehingga troubleshooting-nya pun juga bisa dilihat dari komputer ini. Jadi tentu ada banyak bagian-bagian yang dilihat dari komputer ini tentang kondisi boiler, ya. Baik tekanan, suhu, maupun otomat lainnya. Saya tidak bahas secara detail, cukup Anda teman-teman mengetahui. Bagi teman-teman yang belum pernah kapal ada boilernya, sempatkanlah. Itu kekayaan kita ya, karena orang kapal, khususnya orang mesin, masinis, mempelajari ada pesawat yang belum kita pelajari. Jadi kita nggak boleh sombong, sudah 10 tahun kalau belum pernah menikmati kapal yang dengan boiler, ya sempatkanlah. Khususnya masinis 3, 2, 1. Ya. Persyaratan air ketel, ya, ini masuk ujian air semester Januari 2019, ini untuk ATT 2 kali atau 3. Bebas dari kotoran, bebas dari kekerasan, bebas dari keasaman, bebas dari kadar garam, bebas dari gas-gas, harus bersifat alkalis, ya. Jadi ini kita ikuti aja aturannya, prosedurnya. Pengetesannya atau ini apa nih ya, kandungan phenolphthalein alkalinity. Jadi kita ambil dulu sampel 50 ml, kemudian akan dites bersambung terus. Ya, tambahkan 4 tetes indikator phenolphthalein, dia akan berubah merah. Kemudian teteskan dengan sulfurik asid hingga air ketel berwarna lagi, warnanya hilang, dan seterusnya. Hasil phenolphthalein alkalinity adalah, nah ini terus. Dan air ketel ini masih terus berlanjut pengetesannya. Kami tuliskan di buku ini semua ketel di seluruh dunia sama cara pengetesannya. Ini yang kedua ada pengetesan kandungan total alkalinity. Nanti kita sesuaikan dengan tabelnya, dan tidak ada yang susah ya. Kita bukan pelajari H2SO4-nya, tapi adalah mengetes kandungan airnya. Ini hasil awan tes itu terus berurut. Menarik sekali ya, kalau untuk anak-anak muda sangat senang, kita kayak main-main ahli chemical ya. Jadi air ketel berubah ke kuningan, kemudian berubah merah bata, semua punya arti. Untuk klorid maksimum 300 ppm, 300 ppm atau 300 part per million ya. Jadi di ketel itu tidak boleh ada kandungan klorid lebih dari 300 ppm. Ini bisa mengakibatkan membentuk air garam di dalam bersama gabung dengan chemical-chemical lain, jika menjadikan kerak yang sangat keras. Bahaya ya. Pengetesan hidrasin juga ini kita tes semua kandungan udara dalam air ya. Ini semua dites. Baik teman-teman, perawatan air ketel ini menjadi vital karena dari mana kata-kata vital itu adalah karena setiap hari harus dites. Sekiranya hasil tesnya bagus ya boleh juga 2-3 hari. Tetapi di dalam tabel itu memang dianjurkan tiap hari. Jadi jangan sampai kandungannya semakin besar kita nggak tahu. Baik, prosedur analisa perawatan air ketel ini bisa dibaca oleh teman-teman. Kita perawatan air dikelompokkan untuk menghilangkan kekerasan dengan sarana pemanas awal, preheater dengan reaksi kimia ini ya tentu kita yang masih ingat masa-masa SMA ya boleh mempelajari, tapi tujuan utamanya adalah simpel mempertahankan kadar garam yang serendah mungkin, dapat diperiksa dengan menggunakan salinometer. Gas-gas juga nggak boleh ya, cukup ketat sekali ini. Ini saya tampilkan tabel-tabel ini
untuk membantu teman-teman pemberian dosis. Tentu dosis-dosis di kapal bagus ya, tinggal merek dagangnya yang berbeda-beda. Nah itu tabel ini sangat membantu untuk pemberian chemical ya, maksimum 300 ppm Blue Dawn parameter ya. Apabila kandungan kloridnya lebih dari 300 ppm, itu diwajibkan boiler di Blue Dawn. Pada saat Blue Dawn ini hati-hati ya, jangan sampai kebablasan terus tiba sampai di gelas juga nggak kelihatan, itu juga berbahaya bagi pipa-pipa boiler yang di steam drum ya. Jadi banyak prosedur. Yang penting dalam penanganan boiler ini adalah prosedur ya. Ya harus pintar kalau Anda atau semua teman-teman mengikuti prosedur, ya mudah-mudahan sampai 25 tahun aman lah. Tapi kalau tidak mengikuti prosedur, ya barangkali belum 10 tahun sudah hancur-hancur boiler. Ya, jadi kita ikutin aja prosedur, yang waktu Blue Dawn ya Blue Dawn. Blue Dawn pun juga ada prosedur. Nah, waktu blow up juga, sublow juga harus ikuti prosedur. Saya kira kalau ikuti prosedur enak pekerjaan kita ya. Hasil tes penolatan aksiniti, ini ada aturan. Semua kapal yang ada boiler, rumusan atau prosedur untuk tes air ketel sama. Saya ada berapa 26 kapal yang saya jalani waktu berlayar, 22 ada boilernya, ada ketel uapnya, cara ngetesnya sama semua, prosedurnya sama juga. Dan kapal yang di offshore ada 4 itu juga sama, kapal tanker besar. Mari kita galang tugas-tugas, ya, latihan, ini untuk penyegaran, bukan untuk ujian, tetapi Anda perlu mengevaluasi pelajaran bab ke-9 ini, apakah sudah memahami betul. Ya, jadi ini untuk pengujian diri sendiri atau tugas mandiri. Diharapkan teman-teman semua latihan, jaga rasa malu ya, kan perlu di kamar kalau sendiri. Oh ya, maksudnya ini. Sebab kalau baru 1 kali itu umumnya ya hanya paham sebentar ya. Kalau sudah diulangi 2-3 kali lebih matang lagi. Baik, pemeriksaan ketel demikian ketatnya harus melalui pengetesan dengan bahan kimia atau laboratorium untuk dapat menghasilkan data unsur kimia yang membahayakan kondisi material dan semua peralatan yang berhubungan langsung dengan air ketel. Ya, jelas ini ya, terutama pipa-pipa airnya. Terutama terhadap pipa-pipa api, terlebih penting terhadap pipa air. Oke. Kira-kira kristal air yang melekat di bagian dalam pipa air dapat berdampak langsung terhadap menurunnya produksi uap, pasti ya. Jadi kalau kerak yang bagian pipa air itu kalau sampai keraknya tebal, itu berdampak pada produksi uap. Meningkatnya bahan bakar, pasti ya. Seharusnya kalau bersih kan panas itu akan terserap dengan cepat. Meningkatkan suhu, overheat, ruang pembakaran, ini juga di panasnya meningkat, tapi produksi kurang. Jadi bahan bakarnya akan bertambah. Mempercepat rusaknya material yang berhubungan langsung dengan gas bakaran. Ini sangat betul. Jadi karena di dalamnya ada keraknya, di luar di pipa itu menerima panas berlebihan. Maka tak baca saja, setiap penambahan pada pengetahuan yang besar merupakan penambahan kekuatan manusia. Baik teman-teman, begitu teman-teman yang belum memahami ketel uap atau boiler atau steam boiler, begitu mengenal orang bercerita kita sudah pernah ya, apalagi yang sudah pernah mengalami di kapal-kapal yang ada boilernya. Jadi itu menambah kekuatan kita, tidak minder, tidak sombong, dan kesempatan ini sudah pernah Anda alami. Baik, ini juga lompat ya.
Ada yang malu nih rupanya ya. Oke ya. Segala sesuatunya kalau ada ilmu pengetahuan yang baru, kita wajib mikir, ya, berpikir apa ya maksudnya dari pesawat yang kita pelajari. Baik, mengingatkan buat teman-teman, bab 9 ini sudah Anda kuasai, sudah pahami, minimal 70%, akan masuk ke bab 10 nanti selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman semua, saya minta dukungan subscribe dan tanda like ya. Dan kemudian di-share ke berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Ya, yang sudah tahu akan tambah pintar, tambah cerdas. Yang belum tahu Anda pasti dapat dapat pahalanya gitu ya dari amal ibadah Anda. Saya kira kita akan mempersiapkan untuk bab 10. Terima kasih, salam semangat, salam sehat, salam sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.